Bagi para pelaku ternak babi, peternak babi itu tidak lepas dari tantangan dalam peternak babi. Hal ini benar-benar sangat dirasakan oleh mereka. Jadi, jika Anda tertarik dengan beternak babi, bersiap-siaplah untuk menerima tantangan yang besar. Mengapa? Beternak babi itu ibarat Anda menambah anggota keluarga di dalam rumah tangga Anda. Jika Anda memelihara 1 ekor, berarti Anda menambah 1 anggota keluarga. 2 ekor berarti ada tambahan 2 anggota keluarga. 5 ekor berarti Anda menambah 5 anggota keluarga. 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, 100 ekor, dan seterusnya. Hal ini karena segala macam kebutuhan hidup mereka harus Anda tanggung per ekor atau satu persatu, mulai dari kebutuhan pakan, kebersihan, dan kesehatan harus ditanggung per ekor. Belum ditambah lagi dengan kebutuhan anggota keluarga. Begitu berat kan? Apakah Anda bisa menanggungnya? Simak video ini sampai habis jika Anda ingin tahu tantangannya dan cara mengatasinya. It's not a game, it's a rich thing. Ada 3 tantangan dalam beternak babi, yaitu yang pertama, ketersediaan air. Air menjadi sumber kehidupan. Air tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Jika pakan habis, maka masih bisa diganti dengan makanan lokal atau buah-buahan dan dedaunan hijau. Saya pernah praktikkan hal ini. Selama hampir 2 minggu saya memberikan dedaunan hijau sebagai pengganti pakan ternak yang habis. Jadi sebenarnya masih banyak alternatif lain. Jika dibandingkan dengan pakan, air sebenarnya menjadi faktor yang paling penting. Jika air habis, maka tidak ada unsur penggantinya. 2 hari saja tidak ada air sama sekali, maka sangat terasa akibatnya. Ternak kepanasan, kotorannya bertebaran di mana-mana dan tidak bisa dibersihkan. Ternak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Maka dari itu air menjadi tantangan berat bagi para peternak babi. Tanpa air, ternak akan mengalami kendala pertumbuhannya. Mereka tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Hal ini karena air digunakan untuk melumatkan makanan dalam proses pencernaan serta membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Tanpa air, ternak babi tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Selain itu, peternak juga butuh air untuk membantu mengurangi suhu panas pada babi dan suhu di kandang. Jadi, menyiram ternak babi di siang hari menjadi solusi mengurangi temperaturnya. Di sini kebutuhan air menjadi bertambah. Anda bisa tonton apa saja bahayanya jika suhu ternak babi semakin tinggi di video desain kandang babi part 1. Linknya ada di deskripsi video ini, atau Anda bisa lihat saja di channel ini. Selain itu, manajemen kebersihan dan sanitasi kandang membutuhkan air yang cukup. Air digunakan untuk membersihkan kandang, tempat makanan, serta peralatan kandang.
Air juga digunakan untuk mengeluarkan kotoran ternak yang berserakan di kandang untuk diarahkan ke lubang pembuangannya. Air juga digunakan untuk mencairkan kotoran ternak babi yang ada di septic tank agar hancur dan kembali meresap ke dalam tanah. Untuk itu, ketersediaan air yang cukup menjadi kunci utama suksesnya kedua hal ini. Air juga digunakan untuk membersihkan ternak itu sendiri. Kebutuhan untuk mandi bagi setiap ekor ternak untuk setiap harinya lumayan cukup. Selain itu, air juga digunakan sebagai media untuk biosecurity. Wajib hukumnya untuk menyemprotkan cairan disinfektan setiap hari. Nah, untuk hal-hal di atas, di peternakan yang kecil maupun yang besar pasti membutuhkan banyak air. Kebutuhan akan air itu semakin bertambah untuk setiap harinya. Maka disinilah letak tantangan dalam beternak babi. Jadi, apakah Anda masih mau beternak? Yang kedua, ketersediaan pakan. Pakan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi ternak babi. Tanpa ketersediaan pakan yang cukup, maka akan terasa sekali akibatnya. Selama 2 minggu saya memberikan ternak babi makan makanan lokal seperti daun lamtoro, daun pisang, dan lain-lain. Terasa sekali akibatnya. Ternak menjadi kerdil dan tidak semangat. Hal ini karena mereka tidak mengkonsumsi nutrisi yang cukup dan seimbang dari ketersediaan pakan yang kita berikan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang manajemen kesehatan ternak serta kebersihan kandang dan kesehatan lingkungan. Begini teman-teman, sebagai peternak babi, wajib hukumnya kita paham tentang bagaimana menjaga kesehatan ternak, menjaga kebersihan kandang dan kesehatan lingkungan di mana ternak babi kita berada. Saya menyaksikan sendiri banyak yang menganggap remeh hal ini. Bahkan mereka tidak peduli dan ada yang memang tidak tahu sama sekali, entah dengan sadar atau tanpa sadar. Ternak babi itu diperlakukan seperti benar-benar hewan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kurangnya informasi dan pengetahuan membuat banyak yang mengeluh tentang kesehatan ternaknya. Banyak yang gulung tikar baru-baru ini. Ternak babi mereka habis dibabat virus ASV. Itu adalah bukti paling nyata dan efeknya paling besar. Jadi sebenarnya hal itu bisa ditangani dengan sangat mudah. Cukup dengan biosecurity, kebersihan kandang dan hewan, menjaga imunitas ternak dan masuk keluarnya orang dan barang ke ternak kita. Itu saja sudah cukup membantu kita. Jadi ada juga efek lain dari ketidaktahuan akan hal ini, yaitu banyak yang mengeluh ternak babinya kok mencret, kurus, luka-luka, tidak mau makan, pertumbuhannya lamban, dan lain-lain. Ini menjadi tantangan besar para peternak babi. Jadi jika Anda mau beternak babi atau lagi sedang beternak babi, saya pastikan Anda akan mengalami hal ini. Maka dari itu, sebagai bonus nih bro, buat para peternak yang kece-kece, saya berikan solusi mengatasi tantangan peternak babi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu, yang pertama, untuk mengatasi kekurangan air, maka siapkan fiber sebagai penampung air. Anda bisa membeli fiber ukuran 1 tangki, yaitu
5.000 liter. Saya anjurkan menggunakan yang ini karena pas satu tangki. Fiber ini bisa menampung 5.200 liter. Kalau di daerah kami, fiber ukuran 5.200 liter ini harganya 5.800.000. Saya anjurkan pakai pesan. Jangan membeli yang sudah jadi dan cari yang ada SNI-nya. Ini yang paling penting, teman-teman. Kalau yang pakai dipesan biasanya lebih tebal dan otomatis lebih kuat. Kalau yang sudah jadi biasanya tipis. Jika Anda kelebihan dana, bisa tambahkan juga fiber yang kecil. Dengan fiber-fiber ini maka Anda akan memiliki ketersediaan air yang cukup, terlebih di musim panas. Anda bisa memesan tangki air dan mengisi ke dalam fiber-fiber ini, atau bagi yang mampu bisa membuat sumur bor atau bak penampung air di dalam tanah. Intinya bahwa jika Anda mulai belajar beternak babi, maka hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah ketersediaan air terlebih dahulu di musim panas. Hal ini karena air tidak bisa digantikan oleh unsur apapun. Yang kedua, untuk mengatasi kekurangan pakan, maka tanamlah tanaman-tanaman lokal yang layak digunakan sebagai pakan lokal. Segera tanamlah sebanyak-banyaknya pada saat musim hujan. Kesempatan ini harus Anda gunakan sebaik-baiknya, karena saat musim panas pasti kita akan mengalami kendala kekurangan air untuk menyiram tanaman ini. Dan ketika ternak sudah besar sekitar 9 bulan, maka kita akan mulai pusing memikirkan makanannya. Maka tanaman lokal yang bisa Anda pakai dan bisa ditanam yaitu daun lamtoro, daun swiss, daun kelor, pisang, daun ubi, dan pepaya. Tanaman-tanaman ini bisa digunakan sebagai pengganti pakan babi yang kita beli itu habis. Atau juga Anda bisa mengumpulkan limbah dapur rumah tangga untuk bisa dijadikan makanan babi. Segeralah kunjungi keluarga Anda yang tidak beternak babi dan meminta bantuan mereka untuk limbah dapur tersebut. Hal ini bisa membantu kita sebagai peternak babi dalam mengatasi kekurangan atau ketidaktersediaan pakan ternak babi. Yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan tentang manajemen kesehatan ternak, kebersihan kandang, dan kesehatan lingkungan, maka segeralah Anda membaca referensi atau sumber bacaan di Google, atau Anda bisa menonton video-video di channel YouTube khusus membahas tentang peternakan babi. Jangan Anda menyepelekan hal ini. Percuma saja Anda beternak babi yang banyak, yang pada akhirnya mati semua karena kelalaian Anda. Segeralah membaca informasi tentang manajemen kesehatan ternak, kebersihan kandang, dan kesehatan lingkungan. Lalu sempurnakan bacaan-bacaan itu dengan menonton videonya di YouTube. Ini akan sangat membantu Anda. Saya sudah membuktikannya, teman-teman. Ternak babi saya masih hidup dan sehat-sehat. Tidak ada satupun yang mati terkena penyakit virus ataupun penyakit lain. Setelah membaca atau menonton, Anda harus mempraktikkan cara ini. Itu wajib hukumnya. Tindakan preventif atau menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Silakan tonton videonya di channel ini karena
channel ini khusus membahas tentang ternak babi bagi para pemula, atau bisa juga kunjungi beberapa channel teman-teman lain yang membahas tentang hal yang sama. Dengan demikian, maka kita sebagai peternak babi akan sukses dengan hasil yang baik. Jadi, jika ada yang punya masalah lain dalam beternak dan sudah mempraktikkan cara-cara mengatasinya, maka silakan tuliskan saja di komentar agar kita semua para peternak babi makin jaya dengan tips-tips tersebut. Oke, bagi yang suka dengan video ini, silakan pencet tombol subscribe-nya, karena channel ini dikhususkan untuk Anda para peternak babi. Salam sukses satu hobi peternak babi. It's not a game, it's a rich thing.